Seringkali dibutuhkan penderitaan sebelum rencana indah Tuhan menjadi kenyataan. Para saudara yang terkasih, saat ini pun mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kita sekarang mengalami masalah yang amat besar? Mengapa pandemi tidak kunjung berhenti? Mungkin banyak yang berontak kepada Tuhan, mungkin bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apa maksud Tuhan dengan semuanya ini? Mari kita dalam iman seperti Yusuf mengakui bahwa Tuhan punya rencana yang sulit kita pahami. Tetapi pada akhirnya segala sesuatu tentu akan berakhir dengan sesuatu yang indah. Untuk itu mari kita mohon iman yang teguh. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bacaan pertama akan mengajarkan kepada kita bahwa rencana Tuhan seringkali sulit dipahami manusia, tetapi pada akhirnya kita percaya segala sesuatu menjadi indah. Mari kita persiapkan hati untuk merayakan Ekaristi dengan mengakui bahwa kita orang berdosa, dan dengan rendah hati mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, rencanamu sungguh agung bagi kehidupan kami. Resapilah kami dengan Roh Kudus agar dapat mewartakan cinta kasih-Mu dan damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada waktu itu, berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub." Sahutnya, "Ya Tuhan." Maka bersabdalah Allah, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Maka berangkatlah Yakub dari Beersheba. Anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak dan harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia.
anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Dan sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari-hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Muliakanlah Tuhan.
Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemarin dalam bacaan pertama kita mendengar kisah yang sangat indah dan mengharukan ketika Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir mengaku bahwa dialah saudara yang pernah dijual itu, dan dia memaafkan saudara-saudaranya. Dan ada kalimat yang sangat indah. Yusuf berkata kepada mereka, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini. Sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir." Luar biasa iman Yusuf. Penderitaannya selama ini karena telah dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir dipandang sebagai cara Allah menyelamatkan keluarga ayahnya dari kematian karena kelaparan. Seperti dikatakan dalam kitab suci, dalam kitab Pengkhotbah, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Untuk segala-galanya ada waktunya. Tetapi Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang dikatakan oleh Yusuf akan juga terbukti
dalam peristiwa berikutnya. Hari ini kita mendengar kisah perginya Yakub bersama Yakub bermimpi, katakan kepadanya bahwa Tuhan akan membawa kembali Israel atau Yakub kembali ke tanah terjanji. Tadi kita mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yakub. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, di mana ada banyak makanan, di mana anaknya Yusuf menjadi orang penting di negeri itu, supaya keluarganya selamat. Maka tidak perlu takut pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan juga berjanji, aku juga akan membawa engkau kembali, yaitu kembali ke tanah terjanji, tanah Palestina. Tetapi sebelum anak-anak Yakub, cucu-cucunya akan kembali ke tanah terjanji di Mesir, mereka akan menderita. Karena kita tahu setelah Yusuf meninggal, Firaun sesudahnya tidak mengenang kembali jasa Yusuf, dan mereka menindas keturunan Yakub di Mesir. Sekian lama bangsa Israel harus menderita di Mesir sebelum Tuhan akan mengutus Musa untuk memimpin kembali keturunan Yakub ini ke tanah terjanji. Tuhan punya rencana yang baik, tetapi seringkali di mata kita jalan itu berbelit-belit. Seringkali dibutuhkan penderitaan sebelum rencana indah Tuhan menjadi kenyataan. Para saudara yang terkasih, saat ini pun mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kita sekarang mengalami masalah yang amat besar? Mengapa pandemi tidak kunjung berhenti? Mungkin banyak yang berontak kepada Tuhan, mungkin bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apa maksud Tuhan dengan semuanya ini? Mari kita dalam iman seperti Yusuf mengakui bahwa Tuhan punya rencana yang sulit kita pahami, tetapi pada akhirnya segala sesuatu tentu akan berakhir dengan sesuatu yang indah. Untuk itu mari kita mohon iman yang teguh. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menganugerahkan santapan rohani bagi kami yang berkumpul dalam nama Yesus Putra-Mu. Semoga kami Kau jiwai dengan semangatnya, agar mampu membuktikan dalam hidup kami segala teladan yang telah diberikannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.